sini dari kelompok 3. Saya Dina Jangka Kamila Abbas. Saya Fatia Hamida. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Yang pertama akan disampaikan oleh saya Dinda Ajahra. Setelah 3 tahun Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam, ternyata dampaknya begitu gampang menyebar di kalangan suku Quraisy. Secara berantai, orang-orang, perempuan dan laki-laki memeluk Islam hingga kabar tentang Islam tersiar di Mekkah dan menjadi buah bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya agar menyampaikan ajaran dan risalah yang dibawanya secara terang-terangan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu dan berpaling dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dalam surah lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabina wahfid janajaka limanit taba'aka. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Setelah turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW segera melaksanakannya. Beliau menyambut firman Allah tersebut dengan menaiki Bukit Safa, lalu berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, sehingga mereka pun segera mendekati beliau. Orang-orang yang tidak bisa datang pun mengutus wakilnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Nabi Muhammad lalu bertanya, menurut kalian, seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada satu pasukan kavaleri yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, ya, kami belum pernah kau bohongi. Lalu Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang siksa yang pedih. Reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini adalah menolak dan menentangnya dengan alasan mereka tidak bisa meningkatkan keyakinan yang diwarisi dari leluhur mereka dan telah mendarah daging dalam Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak dapat memberi mereka manfaat atau mudarat. Rasulullah juga menyerukan bahwa tradisi yang diwarisi dari leluhur mereka, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan itu, tidak sepatutnya mereka lestarikan apalagi tanpa dasar apapun selain taklid. Tatkala Nabi Muhammad mencela Tuhan-Tuhan mereka, menyebut tradisi mereka sebagai kebodohan, dan mengecam alasan mereka menyembah berhala karena mengikuti tradisi leluhur, sampai-sampai beliau menyebut leluhur mereka itu tidak berakal. Mereka menganggap tuduhan ini masalah yang serius, dan menolak tuduhan ini mereka semua bersepakat menentang dan memusuhi Muhammad, kecuali mereka yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan Abu Thalib yang justru mendukung, melindungi serta membelanya. Ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencela kaumnya karena menjadi budak dari kebiasaan leluhur tanpa pernah memikirkan baik dan buruknya bagi mereka. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk memerdekakan akal dari belenggu taklid dan fanatisme pada tradisi yang tidak didasari pemikiran dan logika. Ini mengandung arti bahwa keyakinan terhadap agama, termasuk di dalamnya urusan akidah dan syariat, seharusnya dibangun di atas logika dan pemikiran rasional. Sementara tujuan dari agama ini adalah menunjukkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Maka salah satu tanda keimanan yang besar kepada Allah dan segala persoalan keyakinan lainnya adalah jika keimanan itu
itu didasari pemikiran yang bebas tanpa sedikit pun dipengaruhi taklid buta pada keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dari sini bisa diketahui bahwa agama datang untuk menerangi fanatisme dan mencegah manusia dari belenggunya. Sebab dalam semua prinsip dan hukumnya, agama dilandasi akal dan logika yang sehat. Sedangkan fanatisme hanya dilandasi dorongan untuk mengekor tanpa melibatkan pengamatan dan pemikiran sedikit pun. Semua aturan, hukum, dan sistem perundang-undangan yang dibawa Islam merupakan prinsip-prinsip. Sedangkan prinsip adalah sesuatu yang berdiri di atas landasan pemikiran serta akal dengan tujuan tertentu. Jika prinsip-prinsip buatan manusia kadang-kadang menyalahi kebenaran akibat lemahnya pemikiran manusia, maka prinsip-prinsip Islam sama sekali tidak pernah menyalahi kebenaran, karena yang menurunkan semua ketetapan itu adalah Sang Pencipta akal dan pemikiran. Ini saja sudah cukup menjadi dalil akli untuk menerima prinsip-prinsip Islam dan meyakini kebenarannya. Prinsip-prinsip Islam adalah garis dan ketentuan yang mengatur gerak zaman, bukan sebaliknya, dengan mempertimbangkan masalah dan mafsadah yang ditimbulkan zaman tersebut.